Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aprilia Mentari dengan NIM 2019 1023 0311 093 dari Psikologi B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asesmen deteksi dini yaitu quarter life crisis. Untuk yang pertama, kajian literatur ada pengertian quarter life crisis. Quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial yang terjadi pada usia sekitar 20 tahunan. Ini menurut Visler 2008. Permasalahan ini timbul ketika seorang masih bingung akan jati dirinya dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas perkembangan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Dalam penelitian Vasquez tahun 2015 yang melaporkan bahwa individu pada awal masa dewasa memang rentan mengalami quarter life crisis sebagai akibat dari tekanan pekerjaan, hubungan, dan berbagai harapan untuk menjadi orang dewasa yang sukses. Quarter life crisis akan dialami oleh individu dalam usia dewasa awal yang sedang atau telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, memiliki perasaan khawatir atau cemas untuk melanjutkan hidup di masa depan. Yang selanjutnya ada aspek-aspek quarter life crisis. Menurut Robbins dan Milner tahun 2001, terdapat 7 aspek quarter life crisis, yaitu yang pertama ada kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari banyaknya pilihan hidup akan memunculkan harapan-harapan baru pada individu mengalami kebingungan hingga ketakutan. Kebingungan dan ketakutan ini terjadi karena adanya kekhawatiran. Nah, yang kedua ada khawatir terhadap hubungan interpersonal. Di Indonesia, individu yang memasuki usia 30-an akan diharuskan untuk sudah menikah dan menjalani hubungan interpersonal. Hal ini orang yang mengalami quarter life crisis akan merasa tertekan. Yang ketiga ada rasa cemas. Rasa cemas pada dewasa awal dan banyak individu yang memiliki harapan dan impian yang ingin dicapai namun terasa sulit karena dibayangi perasaan khawatir dan takut akan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Kemudian ada yang keempat, ada perasaan tertekan. Rasa tertekan dengan masalah yang dihadapinya serta merasa bahwa persoalan yang dihadapi semakin hari itu semakin sulit. Nah, yang kelima ada penilaian diri yang negatif. Penilaian diri yang negatif selalu merasa ragu dan mempertanyakan kemampuan dirinya dalam melewati berbagai tantangan. Nah, yang keenam ada perasaan terjebak dalam situasi sulit. Perasaan terjebak dalam situasi sulit ini dipengaruhi oleh lingkungan dapat memberikan stimulus terhadap pola pikir dan tingkah laku dari individu. Yang ketujuh ada perasaan putus asa. Perasaan putus asa dapat diakibatkan oleh perasaan tidak puas akan hasil yang didapatkan serta kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya ada faktor penyebab quarter life crisis. Yang pertama ada dari faktor internal, ada hopes and dream, yaitu terkait harapan dan mimpi yang terkait dengan karir, keluarga, serta pasangan. Yang kedua ada religion dan spirituality.
Di sini semakin berpikir kritis termasuk dalam masalah agama dan spiritualitas. Yang kemudian ada faktor eksternal yaitu dari hubungan percintaan, keluarga, dan pertemanan. Yang kedua ada tantangan akademis dari masalah pendidikan. Yang ketiga ada dari masalah pekerjaan. Nah, di sini ada identitas subjek, nama samaran subjek di sini AI, tempat dan tanggal lahir, Tulungagung 2 Mei tahun 2000, sekarang subjek berusia 21 tahun. Jenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa, anak kedua dari 2 bersaudara, pendidikan mahasiswa semester 7 dari jurusan akuntansi. Nah, di sini metode penelitian dalam proses asesmen ini menggunakan skala Richter, menggunakan skala quarter life crisis, menggunakan skala Sumarta tahun 2020 yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins dan Wilder tahun 2001. Item dari skala ini berjumlah 25 item. Pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala ini dimodifikasi oleh Sumarta tahun 2020 berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins dan Wilder tahun 2001. Validitas skala sebesar 0,317 sampai 0,0674 dan reliabilitas sebesar 0,856. Tujuannya untuk mengetahui gambaran seseorang yang mengalami quarter life crisis. Yang selanjutnya ada hasil asesmen. Dari hasil asesmen yang telah dilakukan sesuai prosedur, subjek mengisi skala yang telah dibuat dan didapatkan hasil yang pertama yaitu pada aspek kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Di sini subjek masih merasa bingung atas keputusan yang diambil, kurang percaya diri dan ragu dengan pilihan kehidupan di masa depan, serta muncul rasa khawatir terhadap karirnya sendiri. Selanjutnya pada aspek kedua yaitu khawatir terhadap hubungan interpersonal, yang mana dari jawaban subjek pada masalah gelisah terhadap percintaan, ketidakmampuan memperoleh kekasih, subjek memilih jawaban sangat setuju. Pada pertanyaan perihal perselisihan dengan orang tua, subjek memilih tidak setuju. Berdasarkan pilihan jawaban yang dipilih, subjek di sini merasa gelisah. Perasaan tersebut mengakibatkan aktivitas individu menjadi terganggu dan tidak maksimal karena merasa bahwa masalah yang dihadapinya itu membebaninya. Kemudian pada masalah interpersonal dengan orang tua, subjek juga kurang mampu untuk menghadapinya. Nah, selanjutnya yaitu aspek ketiga yaitu merasa cemas, rasa cemas. Subjek mengalami kecemasan karena merasa kehidupannya yang sedang berjalan itu tidak baik-baik saja. Subjek dalam akhir-akhir ini masih mengkhawatirkan banyak hal seperti keputusan karir, melanjutkan studi, dan menikah. Perasaan tersebut membuat subjek merasa tertekan karena hal demikian mungkin saja tidak dialaminya. Namun pada masa ini, subjek melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin serta menghindari kegagalan. Kemudian pada aspek keempat, yaitu perasaan terbebani, semua jawaban subjek muncul dengan jawaban sangat setuju, di mana subjek sangat setuju bahwa lulusan sarjana harus lebih sukses dalam bidang karir. Subjek juga merasa terbebani karena subjek belum berpenghasilan. Subjek merasa tertekan dengan masalah yang dihadapinya, serta bahwa persoalan yang dihadapi setiap harinya itu semakin bertambah berat. Perasaan tersebut dapat mengganggu subjek jika melakukan aktivitas karena perasaan terbebani. Nah, pada aspek kelima, yaitu aspek penilaian diri negatif. Dalam aspek ini, subjek merasa tidak mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam kehidupan. Subjek juga merasa tidak sehebat teman-teman yang lain,
juga merasa bahwa kehidupannya sekarang itu tidak sesuai dengan rencana. Subjek juga merasa lebih banyak menemukan kekurangan dalam dirinya daripada kelebihannya. Di sini terlihat jelas subjek memiliki penilaian negatif terhadap dirinya, merasa ragu dengan kemampuan dan melewati berbagai tantangan yang akan dihadapi. Kemudian pada aspek keenam, yaitu perasaan terjebak dalam situasi. Pada aspek ini, subjek merasa tidak tahu bagaimana cara mewujudkan mimpinya. Subjek merasa tidak memiliki gambaran jelas mengenai masa depannya, dan subjek juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah lulus kuliah. Namun, subjek tidak merasa bingung karena semua keputusan yang diambil subjek itu berdasarkan dirinya sendiri. Yang terakhir, pada aspek perasaan putus asa, dalam aspek ini, jawaban subjek menunjukkan bahwa subjek yakin usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Subjek belum berpenghasilan serta merasa dirinya belum bisa menghasilkan apa-apa, belum bisa memutuskan karir secara tepat, sedangkan waktu yang berjalan itu begitu cepat. Nah, perasaan putus asa inilah muncul yang diakibatkan diri subjek belum merasa puas dengan kehidupannya yang sekarang. Kesimpulan dari asesmen deteksi dini pada kasus quarter life crisis ini yaitu berdasarkan aspek-aspek menurut Robbins dan Wilner tahun 2001 didapatkan hasil bahwa subjek yang merupakan seorang mahasiswi jurusan akuntansi berusia 21 tahun mengalami quarter life crisis. Dapat dilihat bahwa subjek masih merasa bingung atas keputusan yang diambil, kurang percaya diri, serta ragu dengan pilihan-pilihan kehidupan di masa depan, dan muncul rasa khawatir dengan karirnya sendiri. Subjek merasa gelisah untuk soal interpersonal percintaan dan masalah orang tua. Perasaan tersebut mengakibatkan aktivitas individu menjadi terganggu dan tidak maksimal, serta menjadi beban. Perasaan cemas yang dialami subjek tersebut membuat subjek merasa tertekan. Namun, pada masa ini, subjek melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin serta menghindari kegagalan. Keadaan tertekan tersebut mengakibatkan munculnya pikiran-pikiran negatif tentang kemampuan diri sendiri dalam menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi. Perasaan terjebak dalam situasi, subjek merasa tidak tahu cara mewujudkan impiannya, serta subjek merasa tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap masa depannya. Subjek juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah lulus kuliah. Namun subjek di sini tidak merasa bingung atas keputusan yang diambil karena berdasarkan kemauan diri sendiri. Subjek memutuskan sesuatu juga tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, belum memutuskan karir secara tepat, sedangkan waktu berjalan begitu tepat membuat munculnya perasaan putus asa karena subjek tidak merasa puas dengan apa yang dilakukannya sekarang dan didapatkannya sekarang. Kemudian saran untuk subjek yang mengalami quarter life crisis untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional seperti psikolog, mengikuti seminar atau workshop terkait dengan pengembangan diri, pengelolaan stres, dan kecemasan, serta tips dan trik mengatasi perasaan yang negatif terhadap diri sendiri maupun masalah yang dihadapi. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, menjauhkan diri dari orang yang memberikan dampak negatif, menetapkan tujuan, lalu membuat rencana dan melakukannya. Berikut merupakan referensi yang dipakai dalam asesmen quarter life crisis ini, yaitu ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.